그 쏴놓고 말을 안 하면 어떡해? 애가 다쳤잖아, 애가! Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama No Way Out The Roulette episode kedua yang makin seru. Ini dia reviewnya by Mimin. Kim Kuk-Hu, target selanjutnya. Siapa sih dia sebenarnya? Nah oke, sekitar 13 tahun yang lalu, dia adalah orang yang sangat-sangat dakzal banget. Jadi banyak banget perempuan-perempuan yang dia sengaja culik, kemudian dia memperkaos mereka untuk memenuhi kebutuhannya dia. Padahal dia itu udah ada anak dan juga istri. Dan dia juga nggak lupa mengkoleksi nama-nama perempuan-perempuan yang sudah dia itu. Dan kebetulan pada hari itu dia naas banget karena orang yang bernama Min Jin, perempuan yang dia itu tadi, tiba-tiba aja kehilangan nyawanya. Hingga keesokan harinya, Kuk-Hu akhirnya ditangkap dan dia ternyata menceburkan jasadnya Min Jin ke sungai. Hingga akhirnya Pak Pol pun bekerja sama untuk mencari jasadnya Min Jin dan akhirnya mereka menemukannya. Ayah Min Jin itu emosi banget melihat anaknya digituin sama Kuk-Hu dan dia pun melemparkan botol ke kepalanya Kuk-Hu. Lalu Kuk-Hu didakwa dengan hukuman 15 tahun penjara, tapi karena dia berkelakuan baik, ya kan jadinya dikurangi 2 tahun, jadinya 13 tahun. Dan pada hari itu adalah hari kebebasan dari Kim Kuk-Hu. Tapi masih banyak pihak yang tidak terima kanal itu, termasuk si pria bertopeng. Atas dasar itulah dia menyuruh orang-orang untuk memberikan pelajaran berharga kepada Kuk-Hu dengan ngekill dia. Lalu polisi mengatakan bahwa mereka bakal mencari tahu siapakah pria bertopeng itu yang cukup meresahkan. Sementara itu Kim Kuk-Hu sudah bersiap untuk keluar dari penjara. 사고 오류, 퇴소 준비. Untuk kejahatan yang seperti itu dihukum cuma 15 tahun dan karena berkelakuan baik dikurangin 13 tahun itu rasanya memang sangat-sangat kurang ya kan. Nah tapi ya gimana lagi, ya sebuah negara Konoha juga seperti itu sih, bahkan lebih parah gitu kan. Oke kita lanjut, akhirnya Kuk-Hu udah bersiap untuk keluar dari penjara. 소장님, 안녕하셨습니까? Ya memang dia terlihat sekilas itu kayak sopan banget sama sipir-sipir di sana. Dan by the way dia dijemput sama timnya Jong-sik. Jadi mereka menjelaskan apa alasan mereka ngejemput dan juga mengkawal Kim Kuk-Hu ini. Karena di luar sana banyak banget orang yang nungguin dia dan juga bersiap untuk ngekill dia. Tapi Kuk-Hu ini ngerasa bahwa itu tuh nggak perlu dan dia ngerasa bahwa dia itu udah menjalani hukuman yang setimpal. Dan dia ngerasa nggak adil kalau misalkan orang-orang tetap mengutuk dia seperti ini. Ya untungnya Jong-sik dan juga timnya berhasil mengawal Kuk-Hu walaupun mereka sempat dilemparin telur tuh ke mobil mereka. Tapi setelah itu mereka langsung ngebawa Kuk-Hu pergi dari sana dan Kuk-Hu diminta untuk membacakan permintaan maafnya ke publik, bahkan ditulisin dong surat permintaan maafnya. Dan lagi dia ngerasa bahwa dia itu nggak salah. Emang aku salah apa? Kan aku udah menjadi hukuman gitu loh. Kalau aku di sana pengen ku tokokkan kepala si kawan ini gitu kan. Buat emosi jiwa. Nah karena Baek Jong-sik juga geram dengan kata-katanya Kuk-Hu, dia nggak bisa lagi menahan emosinya dan mencoba untuk ngemukul si Kuk-Hu ini. Tapi untung aja teman-temannya ngelerai si Jong-sik, kalau nggak dah habis tuh si Kuk-Hu sama Jong-sik. By the way, Kuk-Hu itu dipulangkan ke kediamannya, ke rumahnya di desa. Dan ternyata di depan rumahnya Kuk-Hu itu juga udah banyak banget wartawan dan juga masyarakat yang menunggu kedatangan dia yang gak terima kalau Kuk-Hu itu dibebaskan pada hari itu. Dan polisi pun langsung ngawal Kuk-Hu untuk masuk ke dalam rumahnya walaupun penuh dengan desakan masyarakat dan juga masyarakat meminta untuk Kuk-Hu ini dihukum lagi. Nah setelah itu Kuk-Hu membacakanlah surat permintaan maafnya dan dari mimik wajahnya terlihat bahwa dia tuh kayak nyesal banget gitu kan. Padahal sebenarnya aslinya kagak, itu cuma dia acting doang gitu. Setelah itu, Jong-sik dan juga timnya membawa Kuk-Hu untuk masuk ke dalam rumahnya. Nah, di sini mereka menjelaskan aturan-aturan yang harus dipatuhin sama Kuk-Hu dan juga di kakinya itu diberi kayak pelacak gitu agar dia tuh nggak macem-macem dan juga gak kemana-mana. Nah, walaupun gitu dia tetap nggak terima, tapi para polisi mencoba tegas kepada Kuk-Hu agar si Kuk-Hu ini nggak banyak permintaan karena dari tadi tuh kayak dia itu kayak buat emosi jiwa dan nggak ngerasa bahwa dia itu salah sama sekali gitu loh.
Nah, tapi dia nggak tahu bahwa di desa tersebut ada seorang ibu yang anaknya dikil sama Kuku, yaitu ibunya Minjin yang udah mempersiapkan hal yang bakal dia lakukan kepada Kim Kuku. Nah, saat ini ibunya Minjin itu ngerawat suaminya seorang diri, di mana suaminya ataupun ayah Minjin itu ya agak sakit jiwa gara-gara kehilangan Minjin pada waktu itu. Jadi dia bertekad bakal memberikan pelajaran berharga kepada Kim Kuku. Dia mempersiapkan racun dari ikan buntal yang bakal dia tembakkan kepada Kuku. 형님들 그게 아니고 내가 돈 벌려고 나온 게 아니고 Keesokan harinya, wartawan dan juga masyarakat masih banyak banget menunggu di rumahnya Kuku. Nah, kebetulan pada hari itu datanglah istrinya Kuku bersama dengan seorang pengacara, di mana istrinya pengen mengajukan gugatan cerainya kepada Kim Kuku. Ya, siapa yang mau punya suami kayak gitu kan? Ya, bagusan tinggalkan aja gitu. Tapi Kuku nggak terima akan hal itu. Dia nggak terima kalau misalkan istrinya menceraikan dia, karena dia juga meminta hak asuh anak mereka. Tapi sayangnya, karena kelakuan Kuku yang seperti itu, hak asuh tetap dimenangkan sama istrinya. Intinya itu surat cerai dan disuruh ditandatanganin sama pengacara istrinya. Tapi dia nggak terima dan langsung tantrum. 뭐라고 뭘 그 말에 이 개새끼가 취한 것 같으니까 다음에 Ia malah menuduh istrinya sudah memiliki selingkuhan lain dan juga menyerahkan selangkangannya sama selingkuhannya itu. Wah, benar-benar nggak tahu diri ini si Kim Kuku kan. Tapi mereka tidak mendengarkan. Intinya Kuku tanda tangan surat itu dan akhirnya dia harus bercerai sama istrinya. By the way, ibunya Minjin sudah mempersiapkan semuanya dan malam itu bakal berniat ngekill Kuku. 이 사람이 스토킹을 했다고요? By the way, si mbak polisi mencari tahu kan tentang Yun Chang-jae. Ternyata Chang-jae itu adalah orang yang dikenal sebagai penguntit dan juga ngekill seseorang. So kita tahu dong alasan si pria bertopeng melakukan hal itu sama Chang-jae. Dan pada malam itu Chang-jae juga terciduk sama security di kediaman perumahannya Jung-sik bahwa dia lagi menggeledah mobilnya Jung-sik, dan ketika mau dilaporkan dia langsung kabur dari sana. Kemudian Pak security ngelaporlah sama Jung-sik dan menceritakan semuanya. Jung-sik langsung berlari ke arah mobilnya karena dia takut dong kalau uang-uangnya yang dia curi itu diambil sama Chang-jae. Tapi ketika dia cek uangnya masih aman dan dia ceklah dari dashboard, dia melihat Chang-jae udah tahu keberadaan dari Jung-sik. Dia langsung pergi dari sana untuk menenangkan diri sejenak sambil membawa mobilnya dan juga uang-uangnya. Baru juga tenang sejenak, tiba-tiba temannya mengabarkan bahwa Kuku itu berulah lagi, di mana dia mencoba untuk keluar dan memaksa walaupun gak dikasih izin ya kan. Akhirnya Jung-sik bilang, "Oke, tunggu biar aku nanti ke sana." Sementara itu ibunya Minjin juga mulai masuk tuh ke perumahannya Kuku. Awalnya dia diperiksa kan mobilnya kalau ada sesuatu yang dia bawa. Tapi setelah diperiksa sama polisi di sana, ternyata mobil ibunya Minjin itu aman aja. Setelah itu dia langsung disuruh pergi dari sana karena dia bilang dia mau pergi ke rumah putrinya, padahal kan putrinya nggak ada lagi gitu. Nah, by the way, Jung-sik sampailah di rumahnya Kuku dan dia pun menanyakan sama Kuku, "Lu mau kemana?" gitu kan. Kuku bilang dia mau ke supermarket membeli beberapa makanan. Awalnya nggak diizinkan, tapi karena dia tantrum terus, akhirnya Jung-sik mengizinkan Kuku untuk pergi ke supermarket sejenak. Nah, teman-temannya Jung-sik itu pergi terlebih dahulu ke supermarket untuk mengamankan di sana agar si Kuku itu nggak ngapa-ngapain ibu-ibu di sana. Jadi mereka disuruh untuk pergi dulu sekitar 5 menit aja baru balik lagi. Dan ibu Minjin sudah bersiap dengan senjatanya karena dia tahu kalau Kuku itu keluar ke supermarket. Jadi dia langsung pergi ke supermarket itu dan mencoba masuk, dan dia bilang bahwa dia ada anemia, jadi dia membutuhkan makanan dan juga obat untuk dia segera beli ke sana. Ya sudah, dia diizinkanlah masuk dan dia langsung perhatikan di mana keberadaan dari Kuku dan langsung mempersiapkan senjatanya untuk ditembakkan ke arahnya Kim Kuku karena dia udah nggak sabar banget. Tapi ternyata tembakannya ibu Minjin selalu meleset sehingga pelurunya habis dan gak ada yang kena sama sekali kepada Kuku, malah kena rekannya si Jung-sik gitu kan. Akhirnya ibunya Minjin itu diamankan dan langsung dibawa keluar dari sana. Sementara itu Kuku ya masih baik-baik aja, tapi yang kena batunya adalah temannya Jung-sik. Temannya Jung-sik itu langsung dalam keadaan seperti ini dan dia langsung dibawa ke rumah sakit karena di dalam peluru itu kan udah diisi racun ikan buntal sama ibunya Minjin. Terus Jung-sik nanya nih sama ibu Minjin, apa sebenarnya isi dari peluru itu? Apa racun yang ibu Minjin buat? Tapi dia nggak mau ngomong, cuma diem aja. Membuat Jung-sik kayak emosi jiwa karena dia khawatir banget sama keberadaan dan juga keselamatan temennya.
Hingga akhirnya Jung-sik tahu apa motif dari ibunya Min-jin. Yap, karena Min-jin di-kill sama Kuku dan juga diperkaos sama dia, makanya ibu Min-jin itu pengen balas dendam gitu. Nah, setelah itu mereka langsung menginterogasi ibunya Min-jin. Mereka tanya ibunya Min-jin itu kenapa dia melakukan hal seperti itu, hingga membuat salah satu rekan mereka itu hingga sekarang belum sadarkan diri karena racun ikan buntalnya di tubuh rekan mereka sudah menyebar luas. By the way, tiba-tiba aja si pria bertopeng datang ke rumah ibunya Min-jin dan dia mengantarkan sebuah koper, dan dikira sama suami ibu Min-jin itu adalah istrinya, tapi ternyata dia menemukan sebuah koper yang ditujukan untuk ibunya Min-jin. Kira-kira apakah isi koper itu? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.